Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Prama Wijaya, guru mata pelajaran ekonomi dan akuntansi di SMA Negeri 10 Kabupaten Muara Jambi. Dalam kesempatan kali ini, video pembelajaran yang ingin saya tampilkan adalah tentang jurnal khusus yang terdapat di dalam perusahaan dagang. Jadi jurnal khusus ini ya bukanlah menggantikan jurnal umum seperti biasanya, tapi dia adalah melengkapi daripada jurnal umum yang ada, supaya nanti di dalam transaksi yang terdapat di perusahaan dagang itu pencatatannya itu lebih efisien dibanding kalau menggunakan jurnal umum. Makanya dalam perusahaan dagang itu jurnal yang dipakai adalah jurnal khusus, tetapi jurnal umumnya juga ada. Mengapa begitu? Karena di dalam jurnal khusus ini ya nanti ada terdapat 5 macam. Yang pertama yaitu jurnal penerimaan kas. Nah, seperti ini jurnal penerimaan kas ya. Kita buatkan halamannya 01. Jurnal penerimaan kas ini adalah khusus untuk ya. Mengapa disebut jurnal khusus? Ya khusus. Dia khusus mencatat setiap uang kas yang masuk ke perusahaan. Jadi disebut dengan jurnal penerimaan kas. Ya. Kemudian yang kedua itu jurnal pengeluaran kas. Ya, halamannya 02. Nah, mengapa disebut jurnal khusus pengeluaran kas? Karena dia khusus hanya untuk mencatat uang kas yang keluar. Kemudian yang ketiga itu jurnal pembelian. Mengapa disebut jurnal khusus pembelian? Karena dia mencatat khusus untuk pembelian yang terjadi secara kredit, ya. Nah, kalau pembelian secara tunai, dia masuknya ke jurnal pengeluaran kas ya. Nah, untuk jurnal khusus pembelian ini ya, itu adalah khusus mencatat transaksi pembelian baik barang dagang maupun pembelian yang lain-lain yang terjadi secara kredit. Itu makanya disebut jurnal khusus pembelian ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat yaitu jurnal penjualan. Nah, jurnal khusus penjualan, itu maksudnya jurnal khusus penjualan ini adalah dia khusus mencatat transaksi penjualan ya yang terjadi secara kredit. Nah, dia jurnal penjualan ya. Ini adalah jurnal khusus yang mencatat penjualan secara kredit ya. Halamannya ini 04. Kemudian yang kelima ya. Nah, ini saya katakan tadi ada juga di samping jurnal khusus disebut jurnal umum, tetapi ya jurnal umumnya ini karena dia sudah dimasukkan transaksi sebagian ke jurnal khusus, maka dalam jurnal umum ini tidak terlalu banyak transaksi yang terjadi yang dicatat di sini. Mengapa? Karena kalau dalam jurnal umum biasa ya, jurnal umum biasa itu semua transaksi masuk ke dalam jurnal umum. Nah, jurnal umum dalam jurnal khusus ini yang dalam perusahaan dagang ini dia hanya mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam keempat jurnal yang sebelumnya ya. Misalnya tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas, tidak bisa juga dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas, tidak bisa juga dicatat dalam jurnal pembelian, tidak bisa juga dicatat dalam jurnal penjualan. Makanya dia masukkan ke dalam jurnal umum ini. Apa saja transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal keempat yang tadi sebelumnya itu? Contoh misalnya transaksi retur, baik retur pembelian ataupun penjualan, kan tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus sebelumnya itu. Nah, retur tidak masuk, misalnya dimasukkan jurnal penerimaan kas tidak kena dia, karena bukan kita menerima uang kas. Masukkan ke jurnal pengeluaran kas juga tidak kena dia, tidak bisa. Ke jurnal pembelian dia tidak masuk, ke jurnal penjualan juga tidak termasuk, maka dia dimasukkan ke dalam jurnal umum, ya. Untuk transaksi seperti retur penjualan dan retur pembelian yang pernah kita bahas di dalam video sebelumnya, yaitu tentang jurnal umum perusahaan dagang. Kan ada akun retur pembelian, ada akun retur penjualan ya. Kemudian ada transaksi apa lagi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus sebelumnya itu? Misalnya di akhir tahun ada namanya akun beban penyusutan. Nah, beban penyusutan itu tidak bisa dimasukkan ke dalam jurnal yang keempat tadi. Dia khususnya, makanya dia dimasukkan ke dalam jurnal umumnya. Makanya di dalam jurnal khusus ini
yang kelima itu terdapat juga namanya jurnal umum. Tetapi transaksinya tidak banyak lagi terjadi seperti dalam jurnal umum biasa yang pernah kita bahas di video sebelumnya tentang jurnal umum perusahaan dagang, ya. Karena dia kebanyakan transaksinya dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas, ya seperti ini, masukkan ke jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan. Jadi untuk jurnal umumnya di dalam perusahaan dagang ini tidak banyak transaksi yang masuk ke dalam jurnal umumnya. Oke, kita coba bahas satu persatu dulu ya. Di dalam jurnal penerimaan kas ini kita lihat. Di sini seperti biasa jurnal ada debit dan ada kredit, ya. Jumlahnya harus selalu seimbang nanti jumlah ini, jumlahkan ke bawahnya harus selalu seimbang antara debit dan kredit. Nah, yang kita lihat di sini ada di dalam debit ada kas, ada potongan penjualan. Kemudian sebelah kredit ada piutang, ada penjualan dan ada akun serba-serbi, ya. Nah, serba-serbi ini, serba-serbi ya, ini. Serba-serbi ini adalah akun-akun yang macam-macam, maksudnya itu, macam-macam nih serba-serbi macam-macam. Nah, contoh di sini kita lihat ada kolomnya beda-beda antara kas potong penjualan, piutang penjualan dan serba-serbi ini, ya berbeda dia. Mengapa? Di sini ada disebutkan kas itu seperti ini. Kas ini disediakan kolomnya khusus, ya. Ya, yang seperti kolom ini ke bawah memanjang seperti ini namanya kolom khusus. Nah, jadi setiap kas yang masuk kecatat sini. Ada potongan penjualan masukkan ke sini. Nah, uang kas didapat dari mana? Ya, seperti dalam jurnal umum perusahaan dagang menyatakan kalau kita dapat uang dari penjualan, maka dia kas pada penjualan. Cara mengisinya itu satu baris saja. Misalnya kas 10 juta pada penjualan 10 juta begitu. Uang kas ini bisa juga didapat dari mana? Dari pelunasan piutang, maka kas pada piutang. Tetapi kadang-kadang ada dalam penerimaan piutang itu ada potongan penjualan. Seperti dalam jurnal umum, ya, yang pernah saya jelaskan sebelumnya itu. Cara membacanya, ya seperti biasa kalau kita menerima piutang dan kasih potongan, misalnya kas potongan penjualan pada piutang. Misalnya piutangnya dibayarnya 10 juta, potongannya 2%, ya, segitu. Sisanya kas, begitu ya. Berarti cara mengisinya hampir sama seperti dalam jurnal umum, tetapi dia kolomnya menyamping, ya. Kemudian uang kas ini yang kolom khusus ini, ya, ini namanya kolom khusus ya, kolom khusus, kolom khusus, kolom khusus, dan ini kolom serba-serbi, akunnya campur-campuran. Misalnya contohnya apa dalam akun serba-serbi ini? Misalnya uang kas itu bisa didapat dari mana? Misalnya uang kas itu didapat dari setoran modal awal. Jadi kas setoran modal awal masuknya ke piutang tidak bisa, masuk penjualan tidak bisa, masuknya ke serba-serbi di sini. Tuliskan nanti jumlahnya berapa. Misalnya pada awal pendirian perusahaan disetorkan uang ke perusahaan untuk mendirikan perusahaan tersebut misalnya 100 juta. Kas 100 juta, nama akunnya disebutkan, ya. Nama akunnya disebutkan sini, ini nama akunnya apa? Seperti jurnal umum misalkan, kas pada modal Tuan apa begitu ya. Kas, kemudian disebut modal Tuan Haris misalnya atau Tuan Makmur misalnya gitu ya. Jumlahnya disebutkan. Jadi kas 100 juta, jumlahnya ini 100 juta, nama akunnya di sini. Nah, inilah yang disebut dengan akun serba-serbi itu, ya, macam-macam. Uang kas ini bisa juga misalnya dapat dari pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan sewa, kita punya lahan parkir yang disewakan, kas, di sini nama akunnya pendapatan sewa, ya, bisa begitu. Kas pada pendapatan sewa, tuliskan jumlahnya begitu. Jadi ini yang namanya kolom khusus, ini kolom khusus, yang seperti ini kolom khusus. Nah, ini adalah kolom yang macam-macam atau serba-serbi. Kemudian dalam jurnal pengeluaran kas kita lihat sama ya, jurnal pengeluaran kas. Jadi uang jurnal pengeluaran kas itu untuk mengingatnya, kas selalu di sebelah kredit seperti ini, ya. Kawannya di sebelah kredit itu selalu adalah potongan pembelian. Jadi sebelah kredit kita ingat cara mengingatnya itu, ya. Nah, seperti jurnal penerimaan kas, kita ingat kas itu selalu berada di debit, ya. Temannya adalah pasangannya adalah potongan penjualan. Kas bisa kita dapat dari piutang, bisa kita dapat dari penjualan, bisa kita dapat dari macam-macam. Nah, untuk mengingat jurnal pengeluaran kas itu kolomnya seperti apa? Kita lihat seperti ini, ya. Jurnal pengeluaran kas itu. Kasnya selalu sebelah kredit. Karena namanya uang kas keluar kan, kasnya selalu kredit. Berarti kas sebelah kredit pasangannya apa? Yaitu potongan pembelian. Nah,
uang kas keluar ini ya, ini kita keluarkan untuk apa? Satu misalnya untuk pembelian. Nah, jadi kalau misalnya pembelian pada kas, misalnya pembelian 100 juta, pada kas 100 juta, begitu cara misinya. Atau uang kas kita keluar itu adalah kita membayar utang. Misalnya utang kita bayar 20 juta, jadi utang usaha isi di sini, pada kasnya di sini. Berarti debit dan kredit dia selalu jumlahnya seimbang. Ini namanya pembelian, ini kolom khusus ya, utang usaha ada kolom khusus. Kemudian serba-serbi, nah ini aku serba-serbi ini macam-macam nanti isinya. Uang kas kita keluar itu untuk apa misalnya ya? Uang kas kita keluar itu apa? Misalnya kita membayar beban angkut pembelian, kan tidak bisa masukkan pembelian sini, tidak bisa dimasukkan ke utang usaha ya. Nama akunnya disebutkan beban angkut pembelian pada kas. Misalnya kita bayar beban angkut pembelian 500.000, tulis sini angkanya 500, beban angkut pembelian nama akunnya, sini tulis 500.000, pada kasnya juga 500.000. Kemudian uang kas itu bisa keluar untuk apa-apa yang bukan pembelian dan utang. Misalnya kita membayar beban macam-macam itu contohnya kita perusahaan wajib bayar keamanan lingkungan misalnya untuk ronda malam, itu kan beban macam-macam, bukan beban usaha itu ya. Makanya jadi jangan beban ronda disebutkan akunnya beban macam-macam gitu ya. Atau beban lain-lain misalnya pada kas begitu ya. Jadi banyak beban macam-macam itu yang selain itu untuk pengeluaran, bukan pembelian, bukan utang, dia masuknya ke sini pada kas. Begitu cara mengisinya. Jadi ini kolom khusus, ini kolom serba-serbi, ini potongan pembelian, kolom khusus utang, kolom khusus untuk kas. Nah, di dalam hal ini ya, bentuk-bentuk seperti ini tidak baku, artinya masih bisa dalam beberapa variasi mungkin akan kalian temukan bentuk yang lain. Misalnya ada kolom lagi tambah satu sini. Bisa saja perusahaan itu karena dia sering sekali misalnya membeli perlengkapan toko secara tunai ya. Maka dibuatkan kolom khusus lagi untuk perlengkapan toko gitu di sini. Bisa tambah baru dia serba-serbi begitu. Jadi bentuknya tidak baku seperti ini. Ini hanya untuk sebagai contoh saja. Jadi misalnya ada sebelah debit ini pembelian, utang usaha, ada lagi kolomnya seperti ini tambah perlengkapan toko. Mengapa disebut perlengkapan toko ditambah di sini? Karena kita sering sekali membeli perlengkapan toko itu secara tunai, ya. Maka dibuatkan itu, jangan sampai nanti dimasukkan serba-serbi. Tapi kalau tidak dibuat pun tidak apa-apa, ya. Karena perlengkapan toko itu kita beli tunainya juga jarang-jarang, mungkin ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita beli sekali banyak, gitu. Masuknya ke serba-serbi, jadi boleh saja. Misalnya kita membeli perlengkapan toko, ya. Pada kas begitu, perlengkapan toko ditulis sini misalnya 5 juta, pada kasnya 5 juta begitu. Kalau dibuatkan kolom khusus juga boleh kalau kita seringnya membelinya, terlalu sering membelinya sehingga kalau masuk serba-serbi juga tidak jadi efisien, kita masukkan ke kolom khusus saja, boleh. Itu namanya pengembangan daripada jurnal khusus ini, jadi bentuknya tidak baku. Kemudian jurnal pembelian ini adalah khusus untuk mencatat pembelian yang terjadi secara kredit, seperti ini contohnya. Nah, ini kok jurnal pembelian halamannya 03, tapi biasa tanggal. Nah, ada nomor faktur di sini catatkan ya kalau kita ingin mencatat nomor buktinya. Kemudian ada keterangannya apa yang terjadi, nama keterangan ini biasanya toko apa gitu ya. Sebutkan kita karena jurnal pembelian ini menyangkut utang piutang. Kemudian syarat pembayaran ya, syarat pembayaran itu tulislah kalau 3/10 N/30 atau 2/10 N/30 terserah. Nah, di kolom jurnal khusus pembelian ini ada kolom khususnya pembelian ya. Nah, kalau kita misalnya membeli perlengkapan toko secara kredit yang sering, boleh ditambahkan kolom khususnya itu perlengkapan toko. Karena kita sering sekali membeli perlengkapan toko secara kredit, boleh ditambah sini baru sebelahnya serba-serbi. Nah, serba-serbi ini untuk membeli yang bukan barang dagang. Jadi kolom pembelian ini khusus untuk mencatat pembelian barang dagang ya. Kalau membeli barang yang lain, masuknya ke serba-serbi. Misalnya kita beli perlengkapan kantor, kan perlengkapan kantor kan jarang kita beli, masuknya serba-serbi. Jadi nama akunnya perlengkapan kantor, jumlahnya tulis sini, misalnya 2 juta, di sini tulis utang usahanya 2 juta, karena kita membeli perlengkapan kantor secara kredit, misalnya begitu. Atau membeli peralatan, ya toko, secara kredit. Nama akunnya di sini sebutkan, dia tidak bisa masuk ke pembelian karena bukan barang dagang yang kita beli. Peralatan toko pada utang usaha begitu, ya. Kemudian yang keempat, ya ini adalah jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini, ya.
Seperti biasa tanggal ada catat nomor fakturnya boleh di sini ya, nomor faktur ini nomor bukti. Kemudian keterangannya, ini toko apa kita menjualnya ya, supaya jelas nanti kepada siapa kita mencatat piutang itu. Kemudian syarat pembayaran jumlahnya seperti biasa. Misalnya kita menjual kepada toko Bayu. Ya, nomor fakturnya dicatat sini tanggalnya, toko Bayu, syarat pembayarannya apa, jumlahnya berapa. Nanti kita tutup dengan jumlah. Kemudian yang berikutnya adalah jurnal umum. Nah, tadi sudah saya jelaskan di awal tadi, jurnal umum ini adalah untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa kita catat ke dalam 4 jurnal sebelumnya. Yaitu tidak bisa ke jurnal penerimaan kas, tidak bisa ke jurnal pengeluaran kas, tidak bisa ke jurnal pembelian, dan juga tidak bisa ke jurnal penjualan. Sehingga masuknya ke dalam jurnal umum. Contoh tadi yaitu tentang retur penjualan ya. Nah, retur penjualan, kemudian retur pembelian, kemudian ada lagi transaksi pada akhir tahun itu biasanya beban penyusutan. Nah, kalau tidak bisa dimasukkan ke 4 jurnal khusus itu, masuknya ke dalam jurnal umum, ya. Inilah penjelasan singkat saya, mudah-mudahan nanti mengerti ya. Sehingga nanti waktu kita mengisikannya ke dalam jurnal, mengisikan jurnal khusus ini dari transaksi, mudah-mudahan nanti dapat kita pahami, itu ya. Oke, saya kira ini saja untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dipahami sehingga nanti memahami cara mengisi jurnal khusus ini lebih mudah. Kita mencatat ke transaksinya ya. Untuk itu kesempatan itu nanti pada video yang selanjutnya akan saya tampilkan bagaimana cara mengisinya. Oke, saya kira ini saja untuk kesempatan kali ini. Namun sebelum saya akhiri ya, mohon bantuan subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.